Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Eko Dharma Putra Mangkla. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin memberi sedikit pencerahan teman-teman tentang program akar, program dari awal membuat bonsai kelapa ya teman-teman. Ini bahan kelapa sayur hijau dengan batok super jumbo ya teman-teman. Ini satu bahan dengan bahan yang dua ini teman-teman. Saya ngebolangnya di tempat yang sama, di sebuah lahan teman saya teman-teman. Dan sekali beberapa 2 bulan 3 bulan sekali saya mampir ke sana untuk melihat pohon sayur kelapa sayurnya, apakah buahnya jatuh dan tumbuh. Kalau jatuh tumbuh teman-teman, saya ambil. Kalau tidak, saya hanya sekedar berkunjung saja teman-teman. Dan ini beberapa minggu yang lalu sudah saya upload juga nih dua bahan teman-teman, tentang, kalau nggak salah saya, tentang cara aman membuat bonsai dari bahan dongkelan usia 5 bulanan ya teman-teman. Dan ini teman-teman saya perlakukan sama seperti dua bahan ini teman-teman. Awalnya saya dapat seperti ini, sekitar usia 5 atau 6 daun, dan sudah sebesar ini juga ya teman-teman. Dan saya program juga menggunakan metode seperti ini teman-teman. Namun saat itu ini bonggolnya mengecil karena saya langsung ingin mengkerdilkan teman-teman. Karena saya sudah merasa akarnya sudah kuat dan saya mengkerdilkannya sebuah kesalahan dengan cara mempruning daun teman-teman. Nah ini kelihatan ya teman-teman, tanpa tebas ekstrim, bonggol pun masih menciut teman-teman, apalagi kita memprogramnya dengan tebas ekstrim. Nah, itu akan drastis menciut. Nah ini dia, kita pakai sistem pruning, tinggalkan 2-3 daun, menciut juga teman-teman, sangat kontras menciutnya nih, apalagi kita tebas ekstrim. Nah, untuk bahan dua ini saya tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama ya teman-teman. Ini lihat, ini memang sudah 1,5 tahun, sudah hampir 1,5 tahun sama saya. Dan saat saya dapatkan ini seperti ini kondisinya 5 daun. Nah, itu kira-kira usia bahan kelapa sayur ini sudah hampir 2 tahun teman-teman, sekitar 21 atau 20, sekitar 20 bulan ataupun 21 bulan ya teman-teman. Dan ini dia sudah menunjukkan gejala pecah daun. Nah, ini tergolong lambat teman-teman, karena ini memang asli kelapa sayur ya teman-teman, bukan kelapa hibrida, bukan kelapa puyuh, bukan kelapa yang kecil-kecil itu ya teman. Ini memang kelapa yang berbatang besar, pohon tinggi ya teman. Lihat dari tempurungnya, ini memang untuk bahan untuk membuat santan gitu teman. Ini asli kelapa sayur gitu teman. Sama ini teman, di kebun yang sama, cuman ini yang hijau, ini yang coklat, ini agak beda satu teman. Ini bahannya pohon kelapa gading coklat, ini pohon kelapa sayur coklat teman. Pada saat ini teman-teman, sepertinya ini saya mempruningnya ini kemarin terlalu ekstrim, makanya bonggolnya menciut. Namun kita ada juga nanti uniknya teman-teman, kita tetap saja melanjutkan, namun kita belajar dari pengalaman ya teman-teman. Jika kita ingin bahan ini rata, flat dia sampai ke atas, kita jangan terlalu sering mempruning pelepah teman-teman. Kita biarkan pelepah itu rimbun. Kita buang dulu tapisnya teman. Ini sebentar. Ini agak gelap teman. Ini kelapa sayur teman, tapisnya pun bukan main kerasnya ini teman. Jangankan pelepahnya, tapisnya aja keras ini. Ini kelapa sayur bukannya tidak bisa kita kerdilkan ya teman. Semua jenis kelapa itu bisa kita kerdilkan. Namun terkadang bedanya di
perlakuan kita teman-teman. Jika kelapa ini dia lebih agak sulit kita di dalam penyayatan karena dia pelepahnya keras teman. Tapis saja keras teman. Jika kita tidak melakukan sayat ekstrim ini akan sangat sulit untuk mengkerdilkannya teman. Oke teman, kita biarkan saja dulu agar pelepahnya tidak terlalu pendek. Ini pelepah masih bisa muncul ini teman, kita biarkan saja dulu. Dan mumpung ini musim hujan teman-teman, kita saat yang tepat untuk memprogram akar. Kita menumbuhkan akar baru teman-teman. Nah ini kebiasaan yang saya lakukan untuk memprogram akar baru ya teman-teman. Menumbuhkan akar baru dengan mengoleskan bawang merah. Sepertinya di sini kita masih bisa men-setnya teman-teman. Dengan pengolesan bawang merah teman-teman. Ini sepertinya masih bisa juga ini biar dia rame sih teman-teman. Sini teman sepertinya bisa juga nih. Bawang merahnya kita campak aja ini teman untuk sebagai pupuk organik juga. Teman, ini kalau tidak salah saya ini saya buat kontennya ini dua minggu atau beberapa hari sebelumnya teman-teman, dan saya merencanakan ini 1 bulan akan saya pindahkan ke media tanah ya teman-teman, agar tidak terlalu lama di media air. Untuk akar nih teman-teman, ini baru saya robek-robek teman-teman. Sabut atasnya saya penasaran ingin melihat kondisi akarnya seperti apa. Nah, dan alhamdulillah ini dia sudah menumbuhkan 9 akar teman-teman, dan akarnya besar-besar ini, lihat ini teman-teman, hampir sebesar jari kelingking saya. Nah, ini 1 2 3 4 5 ini teman, 6 7 sama 7 yang baru ini untuk saya kita hitung teman. 7 8 9 teman-teman, kita hitung di sini kan 9, dan ini yang ke-10-nya berartinya ada tanda-tanda nih teman. Ini atas ini sepertinya akan baru akar dempet, di sini akan baru keluar. Nah, itu karena saat pertama saya mengoleskan bawang merah teman-teman, dan sepertinya hanya di sini yang kosong teman-teman. Kita oleskan lagi bawang merah sini teman ya. Mudah-mudahan dia memenuhi sekeliling pangkal batang ini. Ini harus ada 01 teman. Nanti saat kita pemindahan di media padat, kita beri oleskan lagi bawang merah ya teman. Ini sudah penuh nih teman. Ya, sini jauh sudah 3 nih, 1 2 3. Ini akan berbelok dan sepertinya dia mentok di mata tempurung yang tak jadi itu teman-teman. Berbelok dia. Hanya di sini yang belum ada akar teman ya, kita oleskan lebih banyak lagi teman. Sisa bawang ini kita biarkan saja di sini teman. Untuk tapisnya apakah kita perlu apa teman-teman? Ini saya set tidak akan lagi mempruning daun ya teman. Nanti agar nutrisinya bagus, kita pindahkan cepat ke media tanah teman-teman, agar akar serabut yang keluar itu dia sudah bisa mencari nutrisi tambahan. Sementara saya fokus membesarkan bonggol ya teman-teman. Saya ingin membuatnya lebih besar daripada bonggol yang ini teman-teman. Nah, dengan caranya kita membiarkan saja dulu pelepah ini hidup.
Namun untuk membuat tampilnya agak sedikit kita mekarkan dia teman-teman, agar jika dia mekar, pelepah yang tengah ini punya ruang cukup untuk tumbuh kembang teman-teman. Nah ini kita bertahap, kita mekarkan dia teman-teman, kita ambil tepi-tepian pelepah ini bertahap teman-teman. Lakukan ini bertahap sampai dia mekar. Kita pertahankan daun yang sudah tumbuh, jangan kita pruning teman-teman, agar dia tidak besar. Nah, kita jaga tapisnya agar pelepah yang tumbuh ini tidak terlalu tinggi seperti pelepah yang lama ini teman-teman. Nanti jika kita rasa sudah cukup membesar bonggolnya, baru kita pruning satu persatu pelepah ini. Itu cara aman ya teman-teman, cara aman namun lama teman-teman. Namun untuk menghasilkan sesuatu yang indah, yang super teman-teman, nah kita harus sabar teman-teman. Kita membuat akar dan bonggolnya itu mantap teman-teman. Nah ini pelan-pelan kita mekar-mekarkan dia teman. Tidak masalah jelek dulu, karena kita masih membuat teman-teman. Cara aman membuat bonsai teman-teman ya. Jika ingin cepat, saya punya cara teman-teman. Jika ingin cepat punya bonsai ya kita beli aja teman-teman. Kita beli yang sudah jadi, ya itu cepat gitu teman-teman. Menurut saya cara cepat membuat bonsai ya hanya satu teman-teman. Cara cepat membuat bonsai itu hanya dengan membeli teman-teman. Jika ingin membuatnya, kita menghasilkan karya sendiri ya kita harus sabar teman-teman. Kita harus lewati berbagai proses teman-teman. Makanya ada istilah nikmati prosesnya katanya. Nah inilah dia teman-teman. Berbagai macam cara prosesnya teman-teman. Kalau saya melakukannya dengan cara ini, proses ala saya teman-teman. Saya tidak langsung mengkerdilkannya instan teman-teman. Saya bertahap agar usia bonsai kelapa saya bertahan lama teman-teman. Biarkan dulu akar ini tumbuh kembang kuat ya, baru kita mulai mengolahnya. Oke teman-teman, ini ngobrol-ngobrol ini hampir saya tarik semua teman-teman. Jangan ditarik dulu ke semuanya teman. Kita biarkan ini dulu kembang. Nah, ini otomatis pelepahnya akan pendek nih teman, jauh. Mungkin setinggi ini nanti. Mungkin lebih tinggi pelepah daun pertama ini ketimbang daun yang termuda ini teman. Daun ke-7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daun ke-6-nya mungkin lebih pendek daripada pelepah daun pertama ya. Karena kita membuang tapisnya agak sampai ke bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, ini bahan satunya ini karena kontennya sama saat itu teman-teman, makanya saya bikin saja sama teman-teman. Dan ini akarnya saya lihat tadi teman juga sangat banyak nih teman, sekitar ada 6 atau 7. Memang tidak sebanyak yang pertama ini teman-teman. Agar cepat laku teman-teman bisa mengopek-ngopek ini aja, namun saya biarkan saja dulu teman karena durasi ini teman. Ini kita biarkan saja dulu teman, karena ini sepertinya ini sudah dari awal sudah kita tarik sampai ke bawah. Nah, kita biarkannya dulu kembang dan kita nantikan tunas yang ke-6 ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai bertemu pada konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.